Jishuan. Setelah mendengar nama itu, wajah Mu Chen menunjukkan ekspresi tanpa emosi, namun matanya dipenuhi dengan bayangan sedingin es. Dia sama sekali tidak asing dengan nama itu. Pengusirannya dari jalan spiritual semuanya dimulai dari orang itu. Tentu saja, bahkan Mu Chen harus mengakui bahwa lawan ini benar-benar seorang jenius yang jarang terlihat. Dia tidak hanya berbakat dalam kultivasi, dia memiliki pikiran dan temperamen yang jauh melampaui siapapun seusianya. Bahkan di jalan spiritual di mana para jenius sebanyak awan di langit, orang itu mampu tampil sangat memukau. Dalam jalan spiritual, Mu Chen telah bertemu entah berapa banyak ahli. Namun, tak satu pun dari mereka yang dapat diingat sesegar konflik yang ia alami dengan Jishuan itu. Dalam konflik mereka, kedua belah pihak berhasil mencetak beberapa kemenangan dan menderita beberapa kekalahan. Namun, pertarungan terakhir mereka berakhir dengan Mu Chen diusir dari jalan spiritual. Dari sudut pandang tertentu, Mu Chen mungkin telah ditempatkan dalam posisi yang sedikit tidak menguntungkan setelah ini. Tentu saja, ketika pertarungan itu terjadi, Mu Chen mampu menduga apa yang akan terjadi padanya, namun, ia tetap melakukannya tanpa alasan khusus tetapi karena fakta bahwa gadis yang ia sukai diganggu. Sebagai seorang pria, ia tentu tidak akan menjaga kedamaian itu. Oleh karena itu, dia telah menggunakan pertumpahan darah yang mengejutkan jalan spiritual untuk mengucapkan selamat tinggal pada pengembangan energi spiritualnya. Mengenai apakah dia harus atau tidak meninggalkan jalan spiritual, Mu Chen tidak peduli tentang masalah ini. Namun, hatinya dipenuhi dengan keinginan untuk membunuh Jishuan yang telah menjebaknya. Di dalam aula besar, semua orang yang hadir menoleh ke arah Mu Chen. Meskipun tidak ada gejolak di wajah Mu Chen, siapapun akan dapat merasakan niat membunuh yang terpancar dari tubuhnya saat mendengar nama itu. Hal ini menyebabkan keterkejutan dan keheranan muncul di dalam diri mereka. Mungkinkah dia memiliki semacam masalah dengan Jishuan dari Akademi Spiritual Suci itu? Luoli mengulurkan tangannya yang seperti batu giok, menggenggam tangan Mu Chen dengan lembut. Sensasi yang menyenangkan dan menyegarkan itu membuat Mu Chen perlahan-lahan menjadi tenang kembali. Sambil tersenyum meminta maaf kepada semua orang, ekspresinya mulai berangsur-angsur pulih ke ekspresi normal. Meski begitu, bayangan sedingin es di kedalaman matanya tidak menghilang. Jishuan, pertarungan kita selama jalan spiritual tidak berarti apa-apa. Karena kita bisa bertemu di turnamen Akademi Spiritual Agung, mari kita coba lagi. Namun, kali ini, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk hidup lagi. Karena kamu ingin bermain, aku akan bermain denganmu sampai akhir. Dekan Taichang angkat bicara setelah menatap Mu Chen. Jishuan itu adalah rekrutan khusus yang diundang secara pribadi oleh Dekan Akademi Spiritual Suci. Selama setahun terakhir, Akademi Spiritual Suci telah menggunakan banyak sumber daya untuk membantu pembinaannya. Hasilnya, hanya dalam waktu 1 tahun, Jishuan itu mampu melampaui statusnya sebagai mahasiswa baru untuk menjadi salah satu mahasiswa paling elit di Akademi Spiritual Suci. Adapun para ahli veteran di antara para mahasiswa, semuanya benar-benar diinjak-injak olehnya. Menganggukkan kepalanya, Mu Chen bertanya, bagaimana dengan 3 akademi spiritual besar lainnya? Mahasiswa baru dari Akademi Spiritual Bela Diri bernama Wuling. Orang ini juga telah berpartisipasi dalam jalur spiritual. Selain itu, kakeknya adalah dekan Akademi Spiritual Bela Diri. Wuling. Sedikit keterkejutan melintas di mata Mu Chen saat dia merasa familiar dengan nama yang baru saja disebutkan. Saat berada di jalan spiritual, dia juga bertemu dengan seorang pemuda bernama Wuling. Pemuda ini ahli dalam berbagai macam teknik bertarung dan membunuh, dan kejam serta tak kenal ampun. Dia sering melakukan hal-hal seperti membunuh binatang buas dengan tangan kosong. Meskipun dia akan terluka karenanya, dia lebih menikmati kesenangan dari pertarungan jarak dekat. Mu Chen pernah bergandengan tangan dengannya sekali selama jalan spiritual. Meskipun tidak ada dendam yang mendalam di antara mereka, keduanya telah menderita beberapa kerugian sebelum saling mundur. Setelah melakukan kontak selama 2-3 kali lagi, meskipun mereka tidak dapat dianggap sebagai teman, itu dapat dihitung sebagai sedikit hubungan yang bersahabat. Mu Chen tidak meragukan bakat Wuling, karena yang terakhir dapat dianggap luar biasa bahkan di dalam jalan spiritual, di mana para ahli sebanyak awan di langit. Namun, Mu Chen tidak pernah membayangkan bahwa kakeknya sebenarnya akan menjadi dekan Akademi Spiritual Bela Diri.
Meskipun memiliki latar belakang seperti itu, dia benar-benar berani melangkah ke tanah yang kejam dan tanpa ampun seperti jalan spiritual untuk melatih dan menempa dirinya sendiri. Karakter dan temperamen seperti itu jelas tidak lemah. Nama mahasiswa baru dari Akademi Spiritual Langit Biru adalah Liu Qingyun. Meskipun dia tidak berpartisipasi dalam jalan spiritual, dia tidak kalah sedikit pun dengan para jenius yang telah berpartisipasi. Itu karena dia berasal dari klan roh angin dari dunia seribu besar. Dikatakan bahwa dia memiliki status yang cukup tinggi dalam klannya, dan sangat kuat. Dikatakan juga bahwa pada hari ketika dia memasuki akademi, dia telah berhasil mengalahkan banyak senior yang berada di peringkat teratas di Akademi Spiritual Langit Biru. Tingkat pertumbuhannya juga tidak kalah sedikit pun dengan Mu Chen, kata Dekan Tai Chang sambil menggelengkan kepalanya dengan tak berdaya. Mendengar itu, kerutan samar muncul di dahi Mu Chen. Dari penampilannya, Liu Qingyun ini jelas seorang jenius muda yang dipinjamkan Akademi Spiritual Langit Biru dari klan Roh Angin. Demi mendapatkan hasil, orang-orang itu benar-benar tidak akan berhenti pada apapun. Bagaimana dengan Akademi Spiritual Myriad Phoenix? Tanya Sheng Changsheng. Dari 5 akademi besar, Akademi Spiritual Myriad Phoenix sangat unik, karena akademi spiritual ini hanya menerima siswa perempuan, dan dianggap tidak konvensional di antara banyak akademi spiritual. Namun, tidak ada yang berani meremehkan mereka, karena tidak ada wanita yang keluar dari sana yang mudah dihadapi. Akademi Spiritual Myriad Phoenix? Haha. Mahasiswa baru itu juga telah berpartisipasi dalam jalan spiritual. Lebih jauh lagi, dikatakan bahwa dia dianggap sebagai orang paling terkenal yang telah keluar dari sana. Pada titik terakhir jalan spiritual, yang merupakan Raja Bukit, kejuaraan direbut oleh nona kecil itu dari semua jenius lainnya. Bahkan Jishuan tidak berhasil mendapatkannya. Tentu saja, itu karena Jishuan terluka parah oleh Luoli, yang mengakibatkan dia kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi, jawab Dekan Tai Chang sambil menatap ke arah Luoli, yang berdiri di samping Mu Chen, dengan senyum muncul di wajahnya. Mendengar ini, Sheng Changsheng dan yang lainnya menatap Luoli dengan heran. Jelas, tidak ada dari mereka yang menyangka bahwa ada masalah seperti itu antara Luoli dan Jishuan. Sambil tersenyum tipis, Luoli berkata, dia seharusnya dipanggil Wen Qingxuan, kan? Dia gadis yang sangat cantik. Selain itu, kemampuannya sangat hebat. Karena targetku adalah Jishuan, aku belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Wen Qingxuan, ini bukan pertama kalinya Mu Chen mendengar nama ini. Namun, karena dia meninggalkan jalan spiritual di tengah jalan, dia juga tidak melihat gadis yang telah mencuri kejuaraan dan menjadi sosok paling memukau di jalan spiritual ini. Mu Chen jelas agak penasaran tentangnya, karena dia sangat jelas tentang betapa sulitnya menghadapi orang-orang dari jalan spiritual itu. Siapapun yang mampu bersaing untuk memperebutkan kejuaraan tidak akan mudah dihadapi. Karena Wen Qingxuan ini mampu membedakan dirinya di antara mereka, dia jelas tampak seperti seseorang yang sangat tangguh. Beberapa lawan ini sungguh tidak sederhana. Sampai sekarang, Wen Qingxuan dianggap sebagai salah satu murid paling terkenal di Akademi Spiritual Myriad Phoenix, dan cukup tangguh. Dekan Tai Chang menghela napas kagum sebelum melanjutkan bicaranya. Keempat orang ini dapat dianggap sebagai karakter paling tirani yang muncul dari 4 akademi besar lainnya selama setahun terakhir, dengan semuanya sangat memukau. Namun, beruntunglah Akademi Spiritual Surga Utara kita memiliki Mu Chen yang muncul tahun ini. Jika tidak, kita benar-benar tidak akan mampu menandingi mereka. Dibandingkan dengan Mu Chen, siapa yang lebih kuat? Tanya Sheng Changsheng sambil tersenyum. Jika kita berbicara tentang kekuatan sejati, Mu Chen jelas yang terlemah, jawab Dekan Tai Chang sambil tersenyum. Sebelum melanjutkan, tentu saja, kekuatan Mu Chen tidak dapat dinilai dari permukaan. Oleh karena itu, dalam pertukaran yang sebenarnya, sangat sulit untuk mengatakannya. Selain itu, setengah tahun terakhir yang tersisa adalah saat perubahan akan menjadi yang terbesar. 4 akademi spiritual agung lainnya akan membuka tempat pelatihan rahasia mereka. Setelah setengah tahun, kekuatan siswa elit mereka pasti akan meroket ke tingkat yang sama sekali tidak dapat ditandingi oleh kekuatan mereka sekarang. Pada saat itu, siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah akan terlihat melalui peningkatan setelah setengah tahun ini. Mendengar penjelasannya, Shen Changsheng dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. 4 akademi besar lainnya benar-benar sangat tangguh.
Mereka semua awalnya berasumsi bahwa Mu Chen sudah sangat tidak normal. Siapa yang mengira bahwa sebenarnya akan ada eksistensi yang tidak lebih lemah darinya di 4 akademi spiritual besar lainnya. Selain itu, orang-orang itu semuanya juga mahasiswa baru. Tampaknya kelompok mahasiswa baru ini jelas sangat ganas. Memang, jalan spiritual itu adalah tempat yang luar biasa. Keempat orang ini hanyalah mahasiswa baru yang paling menonjol dari 4 akademi besar. Selain mereka, para mahasiswa elit veteran lainnya juga sangat tangguh. Tentu saja, selain 4 akademi besar, ada akademi spiritual elit lainnya dengan latar belakang yang tidak kalah dengan akademi spiritual surga utara kita. Oleh karena itu, saya khawatir tidak mudah bagi kita untuk ingin memperoleh hasil yang memuaskan, kata Dekan Tai Chang sambil mendesah. Din, kalau begitu, buka saja pintu surga utara lebih awal. Selama beberapa hari terakhir, kita semua menjadi benar-benar gelisah karenanya, kata Shen Changsheng sambil tersenyum, api yang membakar menyala di matanya. Mu Chen membunuh Mo Xingtian beberapa hari yang lalu merupakan kejutan yang cukup besar baginya, dan dia dapat merasakan bahwa Mu Chen dengan cepat melampauinya. Sebagai penguasa di peringkat surgawi, dia tidak suka perasaan terlempar ke belakang. Oleh karena itu, dia tidak sabar lagi untuk memasuki pintu surga utara. Terlepas dari bahaya yang ada saat berlatih dan berkultivasi di sana, dia pasti akan bertahan melewatinya. Pada saat ini, Li Xuantong dan yang lainnya juga telah mengarahkan pandangan mereka ke arah Dekan Tai Chang, mata mereka dipenuhi dengan keinginan untuk menantang. Setengah tahun terakhir akan menjadi periode ketika kekuatan para siswa elit dari berbagai akademi besar akan meningkat drastis. Tidak seorang pun dari mereka yang bersedia membuang kesempatan seperti itu untuk menjadi kuat, sebelum kehilangan muka di turnamen akademi spiritual besar. Menatap ke arah sekelompok siswa yang hadir di hadapannya, senyum puas muncul di wajah Dekan Tai Chang. Menganggukkan kepalanya, dia menjawab, baiklah. Kami telah membuat persiapan yang tepat. Mulai besok dan seterusnya, kami akan secara resmi membuka pintu surga utara. Mendengar pengumumannya, semua orang langsung menjadi gugup dan bersemangat. Mendengar ini, Mu Chen mulai mengerutkan bibirnya. Dia jelas juga sangat penasaran dengan apa yang disebut pintu surga utara ini. Pada saat ini, kekuatannya terlalu rendah. Meskipun dia telah membunuh Mo Xingtian, dia telah membayar harga yang agak menyedihkan untuk melakukannya. Dia tidak bisa selalu berakhir dengan melukai dirinya sendiri begitu parah hanya untuk menyebabkan kerusakan pada lawan seperti itu, jika dia bertemu dengannya di masa depan. Oleh karena itu, pada akhirnya, kekuatan sejati seseoranglah yang paling penting. Bagaimanapun, semua lawannya itu benar-benar tidak mudah untuk dihadapi. Dia bukan satu-satunya yang memiliki kartu tersembunyi. Dari kelihatannya, perbedaan kekuatan tubuhnya akan diperbesar. Oleh karena itu, dia juga perlu meningkatkan kekuatannya secara signifikan, sebelum dimulainya turnamen Akademi Spiritual Agung setengah tahun dari sekarang. Pintu surga utara akan dibuka sementara untuk 10 tempat teratas di peringkat surgawi. Tiba-tiba, naga laut utara membuka mulutnya. Sambil menyapu pandangannya keluar, matanya tertuju pada tubuh Mu Chen, sebelum melanjutkan berbicara. Mu Chen, jangan masuk ke pintu surga utara kali ini. Mendengar kata-kata itu, semua orang yang hadir terkejut, bahkan ekspresi kosong pun muncul di wajah Mu Chen saat dia menatap naga laut utara dengan keterkejutan tercengang. Membelah mulutnya untuk tersenyum, senyuman di wajah naga laut utara menyebabkan getaran yang tiba-tiba mengguncang hati Mu Chen. Selama setengah tahun ke depan, aku akan bertanggung jawab atas pelatihan khususmu. Pelatihan khusus? Mu Chen menatap naga laut utara dengan kaget. Melihat lengkungan mulut naga laut utara yang memperlihatkan bayangan senyum, hawa dingin samar mengguncang hatinya, sementara perasaan meyakinkan muncul dalam dirinya. Namun demikian, dengan tawa kering, dia menjawab, itu tidak terlalu bagus. Bukankah Akademi Spiritual Surga Utara kita memberi perhatian khusus pada kesetaraan dalam perlakuan? Jika Anda memberi saya perlakuan istimewa, bukankah itu terlalu tidak pantas? Mendengar itu, naga laut utara memutar matanya sebelum dengan cepat menjawab, itu karena kekuatanmu dianggap yang terlemah di antara kelompokmu. Karena array spiritual konvergen peringkat ke-8 di luar gerbang surga utara, kau akan mendapatkan hasil yang cukup bagus dalam pelatihan dan kultivasimu jika kau masuk ke sana. Namun, sulit bagimu untuk mendorong dirimu sendiri ke tingkat maksimal. Karena itu, cukuplah dengan kemudahan ini dan bersikap patuh.
Jika bukan karena penampilanmu yang luar biasa di gunung spiritual ilahi, aku akan terlalu peduli padamu. Mendengar kata-kata itu, semua orang tersenyum. Menepuk bahu Mu Chen, Shen Changsheng berkata, karena Tuan Besar Laut Utara melihat begitu banyak dalam dirimu, kau harus patuh menjalani pelatihan khusus, Mu Chen. Namun, setelah keluar dari gerbang surga utara setengah tahun dari sekarang, jika kau tertinggal jauh di belakang kami, jangan salahkan semua orang karena mencarimu untuk membandingkan catatan. Aku yakin mereka seharusnya sangat berharap untuk menendangmu. Pada saat ini, Li Xuantong, Hiao, Zhao Qingshan dan yang lainnya sudah mengalihkan pandangan mereka, dengan sedikit antisipasi yang meluap di mata mereka. Ini membuat Mu Chen menarik sudut mulutnya. Dari kelihatannya, kemajuannya tahun ini terlalu cepat, menyebabkan orang-orang ini mengingatnya di hati mereka. Di sisi lain, Su Xuan menutupi senyumnya dengan tangannya, senyum yang menggetarkan jiwa. Sambil tertawa getir, Mu Chen menggelengkan kepalanya, mengabaikan mereka. Menatap Luo Li, yang berada di sampingnya, dia berbicara dengan enggan, itu artinya aku tidak akan bisa melihatmu selama setengah tahun? Wajah Luo Li yang menggemaskan langsung memerah karena malu, tatapannya pun berubah lembut karena Mu Chen enggan pergi. Sambil memegang tangannya, dia menjawab dengan lembut, tidak apa-apa. Sebaiknya kamu berlatih dan berkultivasi dengan baik selama setengah tahun ke depan. Tanpa kehadiranku, kamu tidak akan terganggu. Namun, kamu tidak boleh bermalas-malasan. Jika tidak, kamu akan benar-benar terdorong ke belakang oleh kami. Mendengar jawabannya, Mu Chen hanya bisa tertawa tak berdaya, meskipun dia benar-benar merasakan sedikit tekanan. Gerbang surga utara tampaknya sangat bermanfaat untuk pelatihan dan kultivasi. Baiklah, semuanya harus kembali dulu untuk mempersiapkan diri memasuki gerbang langit utara besok. Setelah kalian masuk, waktu berikutnya kalian akan keluar adalah setengah tahun dari sekarang, kata Dekan Tai Chang setelah melambaikan tangannya. Ya. Mendengar itu, semua orang segera memberikan jawaban, sebelum berbalik dan pergi. Melihat para pemuda dan pemudi meninggalkan aula, Dekan Tai Chang menghela napas lega, sebelum berbicara sambil mendesah, dari informasi yang kami dapatkan, di antara 5 akademi besar, saya khawatir bahwa para siswa elit akademi kami masih berada di urutan terakhir dari 5. Selanjutnya, mari kita lihat peningkatan dan kemajuan seperti apa yang dapat dicapai para pemuda ini dalam setengah tahun ke depan. Laut Utara, apakah kamu yakin tidak ingin Mu Chen memasuki gerbang surga utara? Sambil menganggukkan kepalanya, naga Laut Utara menjawab, meskipun gerbang langit utara mengandung energi spiritual yang besar dan kuat, itu tidak terlalu cocok untuk Mu Chen. Aku akan menggunakan setengah tahun ke depan untuk membiarkannya menjalani pelatihan khusus. Itu seharusnya bisa membuatnya menjadi lebih kuat dengan selisih yang substansial. Kalau begitu, aku harus merepotkanmu untuk ini. Dengan konfirmasi dari naga Laut Utara, Dekan Tai Chang bisa merasa tenang. Selama setengah tahun ke depan, para siswa elit dari berbagai akademi spiritual agung akan maju pesat dalam kekuatan mereka. Ini adalah periode waktu yang sangat istimewa. Bahkan, itu juga akan mengubah peringkat siswa elit internal di berbagai akademi spiritual agung. Akademi manapun yang tidak mengikuti tren ini mungkin akan terlempar jauh sekali oleh yang lain. Dia tidak berharap Mu Chen dikeluarkan dari tim begitu saja. Hari berikutnya. Di depan aula besar, Dekan Tai Chang melihat ke arah Shen Changsheng, Li Xuantong, Luo Li dan yang lainnya yang telah tiba. Menganggukkan kepala, dengan lambaian tangannya, dia melesat lurus menuju bagian terdalam dari Akademi Spiritual Surga Utara. Meskipun Mu Chen tidak akan memasuki gerbang surga utara untuk berlatih dan berkultivasi, dia juga ikut. Salah satu alasannya adalah untuk mengantar Luo Li pergi, dan alasan kedua karena dia agak tertarik dengan gerbang surga utara. Sekelompok orang dengan cepat melesat melewati Akademi Spiritual Surga Utara, memasuki kedalaman terdalam yang dijaga ketat dalam waktu belasan menit. Di hadapan mereka terbentang hamparan pegunungan dan hutan hijau. Namun, seluruh wilayah itu diselimuti oleh kabut spiritual yang pekat. Aura spiritual yang ada di wilayah ini tebal dan kuat hingga tak terbayangkan. Kabut itu bahkan telah mengembun membentuk tetesan cairan spiritual, berkibar di dalam wilayah itu, sambil memancarkan kemegahan yang luar biasa. Ketika kabut spiritual di wilayah itu telah tumbuh hingga batas ekstremnya, Dekan Tai Chang melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada semua orang untuk berhenti.
Dengan lambaian lengan bajunya, fluktuasi spasial beriak keluar, menyebabkan angin kencang berputar di seluruh wilayah. Pada saat berikutnya, ruang di hadapannya tiba-tiba mulai melengkung dan terdistorsi dengan cepat, dengan sinar cemerlang memancar keluar darinya. Samar-samar, seseorang dapat melihat susunan bercahaya raksasa, kira-kira 10.000 meter besarnya, terbentuk di dalam ruang. Ruang terus melengkung dan terdistorsi dalam susunan cahaya raksasa itu. Di dalam susunan cahaya itu terdapat ruang independen, dengan energi spiritual yang luas dan seperti lautan yang hadir di dalamnya, memancar keluar gelombang demi gelombang. Semua aura spiritual yang hadir di seluruh wilayah Akademi Spiritual Surga Utara berasal dari sini, mendukung para siswa dalam pelatihan dan kultivasi mereka. Inilah asal mula Akademi Spiritual Surga Utara. Sungguh susunan spiritual konvergen tingkat 8 yang menakutkan. Melihat pemandangan ini di hadapannya, Mu Chen mendesah kagum. Susunan spiritual konvergen ini sudah memiliki ruang independennya sendiri. Susunan spiritual tingkat ini benar-benar membutuhkan orang-orang yang pencapaiannya dalam susunan spiritual telah mencapai alam Grand Master untuk dapat mengaturnya. Dengan perubahan segel tangan, sinar kecemerlangan berkumpul di hadapan susunan spiritual peringkat ke-8. Pada saat berikutnya, seseorang dapat dengan samar melihat pintu perunggu raksasa setinggi sekitar 100 meter muncul di dalamnya. Pintu raksasa itu tertutup rapat, dengan permukaannya ditutupi hingga penuh dengan pola rahasia misterius yang tampaknya merupakan semacam segel yang sepenuhnya mengisolasi energi spiritual yang luas dan tak terbatas sebelum meninggalkan ruang independen ini. Itukah gerbang surga utara? Tanya Shen Changsheng dan yang lainnya seraya mengarahkan pandangan tajam mereka ke arah pintu perunggu raksasa, ingin sekali masuk dan mencobanya. Dengan jentikan jarinya, seberkas cahaya melesat keluar dari Din Tai Chang menuju pintu perunggu raksasa. Saat cahaya itu mengenainya, pola rahasia misterius di permukaannya mulai bersinar terang, dengan sinar cahaya yang menyebar, menutupi seluruh pintu raksasa itu. Ketika pola-pola rahasia itu menyala sepenuhnya, suara berat akhirnya terdengar dari pintu perunggu raksasa yang tertutup rapat saat pintu itu perlahan mulai terbuka. Sinar terang melesat menuju langit. Setelah pembukaannya, aura spiritual yang luas dan agung menutupi bumi dan menyembunyikan langit saat ia menyapu. Aura spiritual ini terlalu luas dan tak terbatas, menyebabkannya benar-benar berubah menjadi tornado, mendatangkan malapetaka saat berputar dengan gila-gilaan. Saat aura spiritual mengalir keluar, ia menyelimuti seluruh Akademi Spiritual Surga Utara dengan kecepatan yang sangat cepat, langsung menyebabkan getaran yang mengguncang pikiran banyak siswa. Aura spiritual yang hadir di langit berkali-kali lebih luas dan lebih kuat dari biasanya. Kepala Balai Moyu dan Tetua Jutian akan menemani kalian ke gerbang surga utara. Jika terjadi sesuatu, mereka akan segera membawa kalian keluar, kata Dekan Tai Chang dengan tatapan tajam. Di dalam gerbang surga utara, energi spiritual yang ada di sana terlalu luas dan tak terbatas. Sedikit saja keributan akan cukup untuk menyebabkan pergolakan besar di lingkungan sekitar. Oleh karena itu, kalian harus berhati-hati dan waspada. Ya. Shen Changsheng dan yang lainnya segera menjawab dengan hormat. Jika kalian sudah siap, masuklah ke dalam, kata Dekan Tai Chang setelah menganggukkan kepalanya. Ayo pergi. Shen Changsheng memimpin dan melesat maju menuju gerbang langit utara. Di belakangnya, setelah menarik napas dalam-dalam, Li Xuantong, Su Xuan, Hiao dan yang lainnya segera mengikutinya. Sebagai yang terakhir, Luo Li menatap Mu Chen yang berdiri di sampingnya. Sambil tersenyum tipis, dia berkata, sudah waktunya aku masuk. Dalam setengah tahun ke depan, kamu harus berlatih dan berkultivasi dengan baik di bawah senior Laut Utara. Menatap gadis muda di hadapannya, keengganan besar masih ada di hatinya. Selama setengah tahun berikutnya, dia tidak akan bisa melihatnya. Ini agak tak tertahankan baginya. Namun, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengulurkan lengannya dan memeluk pinggang kecil gadis muda itu, sebelum memberikan ciuman lembut di dahinya yang berkilau. Hati-hati. Rona merah muda muncul di wajah Luo Li yang menawan, sebelum dia mengangguk. Sambil mendorong dada Mu Chen, dia berbalik, berubah menjadi angsa yang anggun saat dia melesat ke pintu perunggu raksasa, sosoknya menghilang dalam sekejap mata. Di belakangnya, Kepala Aula Moyu dan Tetua Jutian mengikutinya dan memasuki pintu perunggu raksasa.
Saat semua orang telah sepenuhnya menghilang di dalam gerbang langit utara, pintu perunggu raksasa itu mulai menutup perlahan, mengisolasi energi spiritual yang luas dan menakutkan itu ke dalam ruang independen. Apakah kau punya masalah dengan Jishuan dari Akademi Spiritual Suci itu? Berdiri di samping Mu Chen, senyum tipis muncul di wajah naga laut utara saat dia bertanya padanya. Sambil menganggukkan kepalanya sedikit, Mu Chen menjawab dengan suara lembut, dendam kematian. Kalau begitu, aku harus memberitahumu ini. Jishuan itu tidak mudah dihadapi. Penampilannya di Akademi Spiritual Suci tidak kalah sedikit pun darimu. Meskipun kali ini kau telah mengalahkan Mo Xingtian di Gunung Spiritual Ilahi, menurut informasi yang kami terima, 2 bulan lalu, Jishuan pergi untuk misi luar dan menghancurkan seluruh sekte sendirian. Selain itu, ada 3 orang di sekte yang telah melewati bencana kecil pertama dari 3 bencana berdaulat, kata naga laut utara. Mendengar itu, mata Mu Chen sedikit menyipit saat dia berpikir, dia menghancurkan sekte yang memiliki 3 ahli yang telah melewati bencana tubuh manusia. Kesulitan semacam itu bahkan melampaui kesulitan membunuh Mo Xingtian. Sungguh, Jishuan adalah lawan yang tangguh. Akademi Spiritual Suci memiliki berdiri surga spiritual, sesuatu yang mirip dengan gerbang surga utara milik Akademi Spiritual Surga Utara kita. Itu juga merupakan tempat pelatihan rahasia bagi mereka. Sampai sekarang, Jishuan telah memasukinya. Setengah tahun dari sekarang, kekuatannya akan lebih hebat lagi. Pada saat itu, jika kamu hanya memiliki kekuatan yang kamu miliki sekarang, sebaiknya kamu tidak berpartisipasi dalam turnamen Akademi Spiritual Agung, karena kamu sama sekali tidak akan dapat menandinginya. Mendengar ini, Mu Chen tertawa samar. Menoleh ke arah Akademi Spiritual Surga Utara, dia menjawab dengan suara lembut, Senior Laut Utara. Tidak perlu bagimu untuk mengatakan kata-kata itu untuk membuatku tersulut emosi. Selama setengah tahun ini, aku akan menerima pelatihan khusus apapun yang kau berikan padaku. Selama kau bisa melakukannya, jangan khawatir aku tidak akan mampu menahannya. Terlepas dari seberapa hebat Jishuan, aku akan menghadapinya di turnamen Akademi Spiritual Agung ini. Mata naga laut utara sedikit menyipit, sementara senyum muncul di wajahnya yang layu. Anak baik, nyali bagus. Senyum juga muncul di wajah Mu Chen saat dia mengangkat kepalanya. Menatap Cakrawala, kilatan dingin mulai mengembun di matanya. Jishuan, mari kita bertarung dengan baik kali ini. Pada hari kedua setelah Luoli dan yang lainnya memasuki gerbang langit utara untuk berlatih dan berkultivasi, di bawah bimbingan naga laut utara, Mu Chen menuju ke suatu tempat yang tidak asing, namun membuat kulit kepalanya sedikit mati rasa. Tempat ini adalah tingkat terakhir dari wilayah petir Akademi Spiritual Langit Utara. Gemuruh. Lautan petir yang luas dan tak terbatas itu memenuhi Cakrawala di dalam ruang hitam ini. Dengan sekali pandang, orang tidak akan dapat melihat ujungnya. Saat ia bergolak dan melonjak, petir hitam ilahi yang seperti naga raksasa akan meraung dari lautan petir dengan gemuruh guntur yang mencengangkan yang akan menyebabkan bahkan ruang angkasa bergetar dan berguncang. Kekuatan wilayah ini sangat menakutkan. Berdiri di tingkat terakhir wilayah petir, Mu Chen mengangkat kepalanya untuk melihat lautan petir hitam legam di hadapannya. Meskipun ia pernah memasukinya sekali sebelumnya, melihatnya masih membuat jantungnya berdebar-debar. Warna hitam legam yang murni memberikan perasaan yang sangat tertekan bagi orang-orang yang melihatnya, seolah-olah ada sesuatu yang akan dilahap saat memasukinya. Senior Laut Utara, bagaimana kita akan berlatih? Melihat sungai-sungai petir yang turun dari tengah lautan petir, Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan bibirnya, sebelum berbicara dengan hati-hati. Naga Laut Utara membelai kepalanya yang botak dan tak berambut, menyebabkan penampilannya terlihat sangat lucu, sama sekali tidak seperti pelindung akademi besar dari Akademi Spiritual Surga Utara. Sambil menatap tajam ke arah Mu Chen, dia melengkungkan bibirnya sambil bertanya, bagaimana latihanmu dalam fisik dewa petirmu? Fisik petir rune Diplo. Mu Chen menjawab dengan jujur. Mendengar itu, alis naga laut utara berkedut sebelum menganggukkan kepalanya dengan acuh tak acuh sambil berkata, itu tidak buruk. Namun, mulai sekarang hingga akhir periode waktu ini, kamu harus mengolah fisik dewa petirmu menjadi fisik petir rune kuadra. Mendengar itu, Mu Chen langsung terkejut.
Seni spiritual dewa tingkat penyempurnaan tubuh apapun sudah sulit untuk dikembangkan, dengan fisik Dewa Petir menjadi salah satu yang paling menonjol di antara semuanya, yang membuat pengembangannya menjadi lebih sulit lagi. Demi mendapatkan fisik petir rune Diplo, dia telah menghabiskan banyak darah dan tenaga. Ingin membuatnya melompat ke fisik petir rune Quadra, seberapa sulitkah itu? Selanjutnya, kau akan masuk ke sana dan berkultivasi untukku, dan kau tidak diizinkan untuk keluar. Naga Laut Utara menunjuk ke arah lautan petir hitam legam yang melayang di angkasa, sebelum berbicara dengan nada acuh tak acuh. Selain itu, kau tidak diizinkan untuk menggunakan racun petir hitam ilahi untuk menutupi fluktuasi energi spiritualmu. Mu Chen langsung terkejut mendengar kata-kata itu, sementara kulit kepalanya mulai mati rasa. Setelah mengujinya sebelumnya, dia tahu betapa mengerikannya lautan petir itu. Sebelumnya, ketika dia masuk, dia sepenuhnya mengandalkan racun petir hitam ilahi untuk menutupi auranya. Hanya dengan melakukan itu dia bisa tetap aman tanpa hambatan. Namun, sekarang, Naga Laut Utara tidak mengizinkannya untuk menutupi auranya. Bukankah itu akan menyebabkan serangan merajalela dari petir hitam ilahi yang tak terhitung jumlahnya saat dia masuk? Meskipun kekuatannya telah tumbuh cukup banyak sejak saat itu, dibandingkan dengan petir hitam ilahi yang menakutkan, itu masih belum dianggap sebagai apapun. Lebih jauh, dia dapat dengan jelas mengingat bahwa masih ada roh petir yang menakutkan yang hadir di dalam lautan petir. Keberadaan yang menakutkan yang bahkan Naga Laut Utara anggap merepotkan. Bagaimana jika benda itu dengan santai mengirimkan serangan padanya? Pada saat itu mungkin sudah cukup untuk mengubahnya menjadi abu. Ada untaian energi petir hitam ilahi yang tak terhitung jumlahnya di dalam lautan petir ini, dan tidak ada yang lebih cocok untuk melunakkan fisik dewa petirmu daripada itu. Selain itu, petir hitam ilahi juga mengandung energi. Selama kamu mampu menahannya, itu akan memberi manfaat besar bagi kultivasimu, tidak sedikit pun lebih lemah daripada berkultivasi di gerbang surga utara. Naga Laut Utara menjawab dengan malas, tentu saja, jika kamu takut, kita bisa memilih cara yang normal. Namun, ketika pelatihan setengah tahun berakhir, ketika Shen Changsheng, Li Xuantong dan yang lainnya keluar, mereka akan melemparkanmu jauh ke belakang. Terdorong oleh kata-kata itu, Mu Chen tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Tidak berencana untuk mengatakan apapun lagi, dia menganggukkan kepalanya dan menjawab, kalau begitu, mari kita mulai. Begitulah, jawab Naga Laut Utara sambil menganggukkan kepalanya. Jangan khawatir tentang roh petir itu. Aku sudah menyegelnya. Terserah padamu untuk melemparnya ke lautan petir, selama kau bisa menahannya. Setelah bergumam sejenak, Naga Laut Utara mengepalkan tangannya yang layu, menyebabkan cahaya petir hitam mengembun di telapak tangannya. Pada saat berikutnya, itu berubah menjadi selembar batu giok hitam yang berkilauan dengan cahaya petir. Dengan satu jentikan, dia melemparkannya ke arah Mu Chen, yang dengan tergesa-gesa ditangkap oleh Mu Chen. Melihatnya dengan ragu, dia melihat 3 kata kuno yang terkondensasi dari petir yang ada di permukaan selembar batu giok hitam itu. Teknik pengendalian petir. Teknik pengendalian petir. Mu Chen menatapnya kosong sambil bertanya dengan ragu, apakah ini seni spiritual tingkat dewa yang ofensif? Seni spiritual tingkat dewa? Mendengar itu, Naga Laut Utara mencibir sambil menjawab, dasar bocah bodoh. Ini bukan seni spiritual tingkat dewa, tapi teknik ilahi. Teknik ilahi? Mendengar itu, sebuah kejutan langsung mengguncang pikiran Mu Chen. Di dalam langit dan bumi, ada banyak sekali hal yang tidak terduga, dengan seni spiritual tingkat dewa menjadi salah satunya. Adapun yang disebut teknik ilahi, mereka sangat misterius dan mendalam. Dikatakan bahwa ada berbagai macam energi misterius di langit dan bumi. Begitu mereka dibentuk dan diaktifkan, mereka akan meletus dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Keterampilan yang sudah dikenal yang mampu melakukan ini dikenal sebagai teknik ilahi. Namun, teknik ilahi memiliki persyaratan yang sangat ketat untuk mengolahnya. Selain itu, ingatan mereka sangat langka. Itu adalah hal-hal yang akan memiliki nilai yang sangat besar, bahkan di mata para ahli alam berdaulat. Di masa lalu, Mu Chen hanya samar-samar mendengar tentang mereka. Namun, dia belum pernah melihat teknik ilahi secara langsung, bahkan tidak ada hal seperti itu yang ditampilkan di aula nilai spiritual. Namun, hal di depan matanya yang diberikan kepadanya oleh Naga Laut Utara adalah teknik ilahi yang tak terduga.
Secara umum, teknik ilahi adalah hal-hal yang hanya dapat dikuasai oleh para ahli alam berdaulat. Namun, teknik pengendalian petir, ini memiliki asal-usul dengan fisik dewa petir yang sedang kamu kembangkan. Selama kamu dapat merasakan arti sebenarnya dari petir dan guntur, kamu akan dapat berhasil mengembangkannya. Saat kamu melawan musuh, dengan pikiran, kamu akan dapat menarik petir dan guntur dengan kekuatan luar biasa. Naga Laut Utara menjawab dengan perlahan. Menarik petir dan guntur? Mata Mu Chen dipenuhi dengan keterkejutan dan kekaguman. Ini adalah teknik ilahi? Sungguh hebat. Ada beberapa seni spiritual tingkat dewa yang juga mampu membentuk petir dan guntur untuk menyerang musuh. Namun, Mu Chen tahu bahwa jenis petir dan guntur itu tidak murni, sebagian besar terbentuk dari energi spiritual yang terkondensasi. Itu bukanlah petir dan guntur murni dari langit dan bumi. Namun, apa yang disebut teknik pengendalian petir, mampu mencapai hal ini. Dari titik ini, teknik ilahi ini benar-benar jauh lebih misterius dan mendalam daripada seni spiritual tingkat dewa. Sangat sulit untuk mengolah teknik ilahi ini. Sebaiknya kamu benar-benar memahaminya saat kamu mengolahnya di lautan petir, kata Naga Laut Utara sambil memasukkan tangannya ke dalam lengan bajunya. Penampilannya yang malas tidak menunjukkan sedikit pun tanda ingin memberikan penjelasan terperinci kepada Mu Chen. Melihat ini, Mu Chen hanya bisa menganggukkan kepalanya tak berdaya sementara dia menyimpan teknik pengendalian petir. Mengangkat kepalanya untuk melihat lautan petir hitam legam, dia menarik napas dalam-dalam saat tatapannya perlahan mulai dingin. Karena dia telah memutuskan untuk datang ke sini untuk menerima pelatihan khusus, dia tentu saja tidak akan mundur atau mengalah. Ingin mendapatkan kekuatan yang lebih besar akan membutuhkan investasi yang sesuai. Kekuatan yang datang tanpa usaha bukanlah sesuatu yang disukai Mu Chen, karena itu tidak dapat diandalkan. Jika kau benar-benar tidak sanggup bertahan di lautan petir, keluarkan saja teratai Dewa Petir. Itu akan melindungimu. Naga Laut Utara berkata perlahan. Ya. Sambil menganggukkan kepalanya pelan, Mu Chen menghentakkan kakinya, melesat melintasi cakrawala seperti seekor burung peng. Energi spiritual yang tak terbatas beredar dan melindungi tubuhnya, dengan cahaya petir yang berkilauan di sekujur tubuhnya. Jelas, bahkan fisik dewa petirnya telah diaktifkan. Lautan petir di hadapannya adalah tempat di mana kematian akan terjadi 9 dari 10 kali. Oleh karena itu, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berhati-hati dan waspada. Petir hitam yang tak terhitung jumlahnya melolong di tepi lautan petir, tampak seolah-olah mereka telah mendeteksi kedatangan Mu Chen. Seketika, gemuruh guntur bergema, dengan kilatan petir menutupi bumi dan menyembunyikan langit sebelum menghantam tubuh Mu Chen. Lengkungan petir meledak di sekujur tubuh Mu Chen saat jubah yang dikenakannya langsung berubah menjadi abu. Rasa sakit yang hebat mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. Meskipun demikian, tidak ada perubahan yang terjadi pada ekspresinya, lagi pula, ia dapat dianggap memiliki beberapa pencapaian dalam fisik dewa petirnya, ia benar-benar mampu menahan petir hitam ilahi di pinggirannya. Meskipun demikian, Mu Chen tidak merasa jijik atau tidak suka pada petir-petir itu karena hal ini, karena ia tahu bahwa petir hitam ilahi yang benar-benar mengerikan itu tersembunyi di dalam lautan petir. Dibandingkan dengan itu, petir hitam ilahi di luar tidak layak untuk dilihat. Mu Chen melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi, mendekati lautan petir hitam legam dalam sekejap mata. Menatap kegelapan yang mendebarkan di hadapannya, Mu Chen mengembuskan napas dalam-dalam, sebelum menghentakkan kaki di udara. Dengan bunyi plop, tubuhnya melesat langsung ke lautan petir. Saat menyerbu masuk, Mu Chen langsung bisa merasakan energi petir yang merajalela memancar dengan gila-gilaan. Selama waktu sebelumnya dia berada di sini, dia mengandalkan racun petir hitam ilahi untuk menutupi dirinya, yang menyebabkan lautan petir tidak memperlakukannya sebagai apapun. Namun, setelah menyerbu masuk tanpa perlindungan apapun, dia akhirnya tahu kekuatan luar biasa apa yang disembunyikan lautan petir ini. Energi spiritual tanpa batas terus mengalir keluar dari tubuh Mu Chen, melawan korosi energi petir. Setelah memasuki kedalaman lebih dari 1000 meter, ia mulai memperlambat kecepatannya. Sambil duduk, dua rune petir berkilauan di dadanya, sementara busur petir hitam melompati permukaan tubuhnya. Energi spiritual yang tak terbatas berkobar dan bangkit di sekujur tubuhnya, memaksa cairan petir hitam menjauh darinya, menciptakan ruang selebar 1 meter di sekelilingnya.
Duduk di sana, dia dapat melihat sambaran petir hitam ilahi muncul mirip naga-naga raksasa yang menggeliat dan menggeliat di dalam kedalaman lautan petir yang hitam legam, masing-masing melepaskan kekuatan yang menakutkan. Saatnya memulai. Mu Chen bergumam, sementara bayangan ganas melesat keluar dari pupil hitamnya. Sekarang, semua orang sedang mempersiapkan diri untuk turnamen Akademi Spiritual Agung setengah tahun dari sekarang. Meskipun dia tidak memasuki gerbang surga utara, dia tahu bahwa berlatih dan berkultivasi di sana akan sangat berbahaya. Karena semua orang mempertaruhkan nyawa mereka untuk berlatih dan berkultivasi, dia juga harus berusaha di sini. Setengah tahun ini adalah masa di mana perubahan akan sangat besar. Demi turnamen Akademi Spiritual Agung, berbagai Akademi Spiritual Agung akan menggunakan berbagai macam metode untuk meningkatkan kekuatan siswa elit mereka. Setengah tahun dari sekarang, kekuatan semua orang akan meningkat pesat. Jika dia masih merasa sangat puas dengan mengalahkan Mo Xingtian, dia mungkin akan mengubah semua harapan Akademi Spiritual Surga Utara untuknya menjadi buih dan bayangan. Sambil menarik napas dalam-dalam, Mu Chen menatap kilatan petir hitam ilahi yang seperti naga raksasa itu. Sesaat kemudian, suara gemuruh yang dalam tiba-tiba terdengar dari tenggorokannya. Ayo! Biarkan aku melihat seberapa menakutkannya kalian semua. Energi spiritual yang tak terbatas dan dahsyat meledak dari tubuhnya. Ketika energi spiritualnya meletus, ia telah memicu lautan petir. Suara gemuruh meletus dari baut raksasa petir hitam ilahi saat mereka membelah lautan petir, sebelum mulai bergemuruh dengan ganas ke arah orang asing yang hadir di sini. Gemuruh guntur yang menakutkan bergema di dalam lautan petir hitam legam saat sambaran petir hitam ilahi yang sangat besar sepanjang 100 meter melesat dengan ganas. Saat cairan petir itu berkobar, jalur raksasa tercipta di dalamnya. Seperti ular piton raksasa yang ganas, sambaran petir hitam ilahi itu dengan ganas menghantam tubuh tak berarti dari sosok yang ada di dalam lautan petir itu. Cairan petir dalam radius 100 meter di sekitar sosok itu terhempas, dan sosok kecil itu terlempar kembali ribuan meter. Busur petir menari-nari dengan liar di sekujur tubuhnya, sementara rasa manis muncul dari tenggorokannya saat seteguk darah menyembur keluar tanpa terkendali, sebelum diubah menjadi kehampaan oleh cairan petir itu. Sambil memegang dadanya, wajah Mu Chen sedikit memucat, sementara tubuhnya bergetar pelan dan singkat. Rasa sakit yang tak terlukiskan menjalar ke seluruh tubuhnya tampak seperti ingin hancur, sementara tulang-tulangnya terasa seperti hancur berkeping-keping. Petir hitam ilahi ini sungguh menakutkan. Kalau bukan karena pencapaian kecilnya dalam fisik Dewa Petir, ditambah dengan sedikit ketahanannya terhadap petir hitam ilahi, dia mungkin tidak akan selamat dari sambaran itu. Mu Chen mengangkat tangannya yang gemetar untuk menyeka noda darah di sudut mulutnya. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan tindakan ini, gemuruh guntur bergema di lautan petir sekali lagi saat sambaran petir hitam ilahi yang besar melesat, menghantam tubuhnya dengan kecepatan kilat. Sekali lagi, dia terlempar ribuan meter ke belakang, noda darah di sudut mulutnya semakin menebal. Ada terlalu banyak sambaran petir hitam ilahi di dalam lautan petir. Mereka datang secara berurutan, tanpa henti. Serangan yang begitu dahsyat membuat orang hampir tidak bisa bernapas. Tubuh Mu Chen terus-menerus terlempar ke belakang oleh serangan beruntun. Saat serangan ini berlanjut, bayangan hitam samar bahkan muncul di tubuhnya karena kulitnya telah hangus menghitam. Lebih jauh lagi, di bawah kulit yang hangus, darah mulai merembes keluar dari pori-porinya. Jelas, bagian dalamnya telah hancur menjadi tumpukan kekacauan oleh serangan beruntun dari petir hitam ilahi. Pada saat ini, Mu Chen dapat memahami dengan tepat betapa menakutkannya pelatihan khusus ini. Di bawah serangan beruntun dari petir hitam ilahi, Mu Chen bahkan samar-samar bisa merasakan perasaan bertemu dengan kematian. Pelatihan khusus ini seharusnya berada di tingkat neraka. Tontonan yang terjadi sekarang ini sungguh kejam. Namun, menghadapi serangan beruntun dan semburan darah, mata Mu Chen perlahan mulai memerah, sementara napasnya menjadi sesak. Rasa sakit yang hebat yang menyiksa tubuhnya telah tumbuh begitu banyak sehingga membuatnya sedikit mati rasa. Perasaan bahagia yang tidak biasa yang muncul ketika rasa sakit yang hebat telah mencapai batas ekstremnya mulai muncul, sedikit demi sedikit, di dalam dirinya, menyebabkan akal sehatnya tenggelam dalam diam. Di dunia ini, jika seseorang ingin memperoleh kekuatan yang lebih dahsyat, ia harus membayar harga yang tak terbayangkan oleh orang biasa. Selama setahun terakhir, kekuatan Mu Chen telah meningkat pesat,
dan orang biasa hanya dapat mengamati kemajuannya yang cepat. Namun, tidak seorang pun akan membayangkan bahwa Mu Chen harus membayar harga seperti itu hanya untuk memiliki kekuatan yang meningkat pesat. Berkali-kali ia bertarung dengan lawan yang kekuatannya melampaui dirinya. Berkali-kali pula nyawanya melayang di gerbang kematian. Karena telah mengalami pertarungan berkali-kali dengan sekuat tenaga, ia mampu berjalan sampai sekarang. Semua kesulitan pahit itu telah dia hancurkan. Bagaimana mungkin latihan khusus ini membuatnya, Mu Chen, menyerah di sini? Darah mulai menetes dari mata Mu Chen saat dia menyeka noda darah di sudut mulutnya. Melihat kilatan petir hitam ilahi yang melesat dari kejauhan, suara jeritan terdengar dari tenggorokannya. Di tubuhnya, rune petir berkilauan saat dia tiba-tiba mengambil inisiatif dan bergegas maju. Seperti lalat capung yang berhadapan dengan pohon raksasa, dia dengan keras menghantam petir hitam ilahi. Sebuah ledakan dahsyat bergema saat semburan cairan petir menyapu dan tubuh Mu Chen terpental kembali sekali lagi. Di luar lautan petir, naga laut utara berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Melihat sosok pemuda yang terlempar ke belakang dan menyemburkan darah berkali-kali, tidak ada sedikit pun jejak emosi yang terlihat di wajah tuanya. Meskipun demikian, sedikit fluktuasi terlihat di matanya. Sejak dia masuk hingga sekarang, Mu Chen telah menahan 18 sambaran petir hitam ilahi. Bahkan seseorang yang telah melewati kesengsaraan tubuh dagingnya akan berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan di bawah serangan tingkat seperti itu. Meskipun begitu, pemuda ini masih bertahan. Kegigihan dan kegigihannya bahkan membuat naga laut utara menganggukkan kepalanya sedikit. Memang, mampu membedakan dirinya di Akademi Spiritual Surga Utara tahun lalu, Mu Chen ini benar-benar memiliki kualitas yang dapat ditebus. Dasar anak muda gila. Latihan khususku bukan untuk membuatmu kehilangan nyawamu yang kecil. Setelah melihat Mu Chen menahan 5 sambaran petir hitam ilahi lagi, senyum tak berdaya akhirnya muncul di wajah naga laut utara. Saat ini, Mu Chen bagaikan anak panah yang sudah hampir habis. Jika dia terus memaksakan diri seperti ini, sesuatu mungkin benar-benar terjadi. Dengan gerakan tubuhnya, naga laut utara menghilang dari tempat dia berdiri, muncul di depan Mu Chen pada saat berikutnya. Dengan lambaian lengan bajunya, dia menghancurkan dan menghilangkan baut petir hitam ilahi yang melesat sekali lagi. Sambil tersenyum, dia berkata, kamu mampu menahan lebih dari 20 baut petir hitam ilahi untuk pertama kalinya. Itu tidak buruk. Keluarkan teratai dewa petirmu dan pulihkan lukamu sebelum melanjutkan. Pelatihan ini bukanlah sesuatu yang dapat kamu capai hanya dengan berkonsentrasi dan menghadapinya secara langsung. Kamu harus terus menjadi lebih kuat di bawah temper ini. Dengan begitu, kamu akan mampu menahan serangan berturut-turut. Mendengar itu, Mu Chen tersenyum menyakitkan. Namun, tindakan sekecil itu tampaknya menyebabkan semua otot di tubuhnya robek, dengan darah dan dagingnya tampak terbakar. Meskipun demikian, dia mengangkat jari-jarinya dan memanggil teratai dewa petir, sebelum merosot tak berdaya di atasnya, dadanya naik turun. Sambil mengatupkan giginya, dia menahan rasa sakit yang hebat yang menyiksanya dan duduk. Pada saat ini, bagian dalam tubuhnya telah berubah menjadi tumpukan kekacauan oleh serangan dari petir hitam ilahi, sesuatu yang harus dia pulihkan secepat mungkin. Lengkungan petir hitam menari-nari di permukaan tubuh Mu Chen saat serpihan energi dari petir hitam ilahi terus-menerus mengalir ke dalam Mu Chen, menguatkan tubuhnya yang hancur. Meskipun rasa sakit yang hebat masih menjalar ke seluruh tubuhnya, pada saat ini, Mu Chen samar-samar dapat melihat bahwa daging, tulang, dan darah yang terpancar rasa sakit yang hebat itu tampak menjadi sangat panas, sementara kekuatannya mulai meningkat perlahan. Jelas, serangan gila sebelumnya tidak hanya memberinya rasa sakit dan cedera yang hebat. Tubuhnya perlahan-lahan menjadi semakin tirani karena serangan-serangan gila. Meskipun tingkat peningkatannya sangat kecil, Mu Chen percaya bahwa jika ini terus terakumulasi, akan tiba saatnya ia mengalami perubahan kuantitatif pada tubuhnya. Pelatihan setengah tahun yang panjang baru saja dimulai sekarang. Duduk di teratai dewa petir, Mu Chen membuka matanya sekitar setengah jam kemudian. Bagian yang terbakar di tubuhnya terkelupas, memperlihatkan kulit putih bersih di bawahnya. Hanya saja, kulit putih bersih itu tidak rapuh dan lemah karena mengandung kekuatan yang menakutkan di dalamnya. Mu Chen membersihkan noda darah di sudut mulutnya. Meskipun rasa sakit yang hebat masih menyiksanya, tidak ada sedikit pun getaran yang terlihat di wajahnya saat ia dengan kuat menahan semuanya.
Sambil gemetar dan bergoyang, dia berdiri dari teratai Dewa Petir, tanpa diduga ingin bertarung lagi dengan petir hitam ilahi. Melihatnya, naga Laut Utara mengerutkan kening saat dia berkata, "Dasar bocah, tidakkah kau terlalu memaksakan diri? Ibumu bukanlah orang yang sederhana. Tidakkah dia akan membantumu sedikit saja? Dengan bantuannya, bagaimana mungkin prestasimu bisa sekecil ini?" "Meskipun ibuku tidak sederhana, ayahku sederhana," jawab Mu Chen dengan suara lembut sambil tersenyum. Mendengar itu, naga Laut Utara menatap kosong ke arah Mu Chen, lalu menganggukkan kepalanya dan berkata, "Jadi begitu. Status ibumu bukanlah hal yang baik untukmu." Dia tampaknya telah memahami sesuatu, karena tatapan yang dia kirimkan ke arah Mu Chen sekarang memiliki desahan tambahan di dalamnya. Dengan karakter klan itu, mereka mungkin tidak dapat menoleransi anak kecil ini. Itulah sebabnya ibunya tidak bisa tinggal di sisinya. "Namun, aku sudah berjanji kepada ayahku bahwa suatu hari nanti, aku akan membawa ibuku kembali." Mu Chen berbicara dengan perlahan. Sambil menganggukkan kepalanya, naga Laut Utara menjawab, "Untuk hal ini, seseorang sekuat ibumu tidak akan mampu melakukannya. Jika tidak, dia tidak akan meninggalkan kalian berdua." Sambil mengangkat kepalanya, Mu Chen menatap ke arah lautan petir hitam legam, sementara senyum tampak muncul di wajahnya. "Kalau begitu, aku harus menjadi lebih kuat dari ibuku. Kuat sampai aku bisa mengatakan hal yang menghalangi kita untuk bersatu." Sambil mengangkat kepalanya, Mu Chen merentangkan kedua lengannya dan tertawa terbahak-bahak. Sesaat kemudian, dengan gerakan tubuhnya, dia melesat maju. Saat tawanya bergema di lautan petir, energi spiritual meletus dari tubuhnya. Seketika, lautan petir mulai bergolak saat sambaran petir hitam ilahi melesat ke arahnya sekali lagi. Melihat sosok pemuda yang tinggi dan tampak lemah di kejauhan, senyum tipis muncul di wajah naga Laut Utara saat dia berpikir, ambisi anak kecil ini tidak rendah. Namun, klan itu bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah ditangani. Ditempatkan di seluruh dunia 1000 besar, mereka dianggap sebagai eksistensi yang hebat. Namun demikian, siapa yang bisa memahami prestasi masa depan pemuda di hadapannya? Ini adalah dunia yang berkabut, dengan energi spiritual yang ada di dalamnya tak terbatas hingga tingkat yang tampaknya menakutkan. Berkonvergensi di dunia ini, energi spiritual telah membentuk tekanan yang sangat menakutkan. Oleh karena itu, selain gunung dan bukit yang ada di dalam ruang ini, tanaman lain akan tumbuh hingga ketinggian yang sangat pendek, tetapi semuanya sangat tangguh. Udara yang ada di sini tampaknya 100 kali lebih berat daripada udara yang ada di dunia luar. Langkah kaki yang pelan dan berat terdengar dari kejauhan di dunia yang tenang dan penuh energi spiritual ini. Di seberang cakrawala, banyak sosok berjalan dari kejauhan, mengatur langkah mereka saat berjalan, selangkah demi selangkah, dari kejauhan. Itu adalah sekelompok pria dan wanita muda. Pada saat ini, mereka mengatupkan gigi mereka erat-erat, tubuh mereka sedikit membungkuk ke depan. Energi spiritual di dalam tubuh mereka ditekan ke keadaan yang mirip dengan genangan air yang tergenang saat mereka tiba di tempat ini, yang mengakibatkan sirkulasi yang sangat lambat. Setiap langkah yang mereka ambil menghabiskan sejumlah besar kekuatan. Tekanan yang menakutkan pada mereka menyebabkan tubuh mereka beratnya mencapai 1 ton. "Ini gerbang surga utara? Sialan! Aku hampir tidak sanggup menahan siksaan seperti ini." Wajah Zhao Qingshan pucat pasi saat dia terhuyung dan tersandung. Keringat telah membasahi jubahnya, dengan rasa sakit yang menjalar dari dalam tubuhnya, menyebabkan dia sangat lelah dan kelelahan hingga menyebabkan pusing di benaknya. Meskipun tidak ada serangan mendadak yang menakutkan, terus berjalan seperti itu sudah cukup untuk membuat seseorang pingsan. Di depannya, Shen Changsheng, Li Xuantong dan yang lainnya juga berkeringat deras, bibir mereka kering dan pecah-pecah. Saat memasuki gerbang langit utara, mereka terus berjalan seperti ini sejak saat itu. Kesunyian di tempat ini membuatnya tampak seperti alam mati. Jika bukan karena mereka berjalan di jalan yang sama bersama-sama, mereka mungkin benar-benar tidak dapat bertahan lebih lama lagi. "Pelatihan setengah tahun kita baru saja dimulai." Suara serak Li Xuantong terdengar, "Apakah menurutmu akan mudah untuk mendapatkan kekuatan dan kekuasaan? Jika kamu tidak bisa bertahan, hancurkan saja batu giok itu, dan penatua Jutian dan kepala Olamoyu akan membawamu keluar." Mendengar itu, Zhao Qingshan tertawa getir sebelum berkata, "Bukannya aku tidak bisa bertahan, tapi tidak bisakah kita istirahat sebentar?"
Jika terus seperti ini, aku merasa tubuhku akan meledak. Mu Fengyang dan yang lainnya saling berpandangan, sebelum menganggukkan kepala. Baik Shen Changsheng maupun Li Xuantong menoleh, ekspresi mereka menunjukkan sedikit keraguan. Namun, saat mereka ragu-ragu, seorang gadis muda berjubah hitam yang mengikuti di belakang mereka berjalan melewati mereka dengan tenang. Tangannya yang seperti batu giok memegang pedang panjangnya, dia berjalan, selangkah demi selangkah, ke kejauhan. Pada saat ini, keringat telah mengalir di lengannya yang seperti batu giok, membasahi pedang panjang di tangannya. Melihat sisi wajah yang teramat cantik itu, Li Xuantong dapat melihat gadis muda itu menggertakkan giginya erat-erat, tatapannya persis seperti tatapan keras kepala dan berdedikasi yang dia kirimkan beberapa tahun yang lalu, menyebabkan hati orang-orang tergerak. Ayo pergi. Sambil mendesah pelan, dia melangkah berat ke depan, mengikutinya dari belakang. Melihat ini, Zhao Qingshan dan yang lainnya hanya bisa tersenyum pahit karena tidak berdaya. Bahkan seorang gadis pun bisa bertahan dan bertahan. Jika mereka berhenti sekarang, mereka akan benar-benar kehilangan muka. Oleh karena itu, sambil melolong pelan dalam hati mereka, sekelompok orang itu terus melangkah perlahan di bawah tekanan energi spiritual yang mengerikan yang menekan mereka. Di dalam ruang dalam level terakhir dari wilayah petir, yang mana selalu gelap dan remang-remang sepanjang tahun, lautan petir hitam mengalir turun dari surga ketika gemuruh guntur yang rendah bergema tanpa henti di seluruh ruang. Di tengah lautan petir yang tak berujung, duduklah sosok yang kurus dan tampak rapuh. Kilatan petir hitam ilahi yang sangat besar melolong tak berujung di sekelilingnya, sebelum turun dengan ganas ke arah tubuhnya. Di bawah serangan yang menakutkan itu, sosok itu bergetar hebat, sementara kulitnya tampak berubah menjadi hitam hangus. Namun, dibandingkan dengan waktu sebelumnya, di mana ia terlempar dengan menyedihkan, ini jelas jauh lebih baik. Mengambang di langit, naga laut utara melihat ke arah pemandangan yang terjadi di dalam lautan petir, menyebabkan dia sedikit menganggukkan kepalanya. Selama 10 hari terakhir diserang oleh serangan yang merajalela itu, jelas bahwa Mu Chen secara bertahap beradaptasi dengan situasinya saat ini. Meskipun rasa sakit yang menyiksanya tidak berkurang banyak, dia akhirnya mampu bertahan dan menahannya. Naga Laut Utara juga dapat merasakan bahwa kulit di bawah setiap bagian tubuh Mu Chen yang terbakar telah menjadi sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Namun, menghadapi penenangan seperti itu oleh petir hitam ilahi, dia seharusnya tidak tumbuh lebih kuat hanya dengan sedikit ini. Setiap kilatan petir hitam ilahi mengandung energi petir hitam ilahi yang tak terbatas, serta energi spiritual. Namun, tidak banyak dari mereka yang hadir di tubuh Mu Chen. Ini jelas tidak masuk akal. Apakah si kecil itu sengaja menekan energi-energi itu dalam tubuhnya? Sinar samar kecemerlangan bersinar di mata naga laut utara saat ekspresi geli muncul di wajah tuanya, sebelum bergumam, benar-benar orang dengan persepsi yang sangat tinggi. Apakah dia berencana untuk mengumpulkan persiapan yang cukup sebelum memulai terobosan yang cepat? Menurut perhitungan naga laut utara, Mu Chen seharusnya perlahan-lahan mendapatkan kekuatan di bawah tekanan konstan dari petir hitam ilahi. Namun, dari situasi di depan matanya, Mu Chen tidak memilih untuk menjalani metode ini. Dia telah menyerap semua energi itu ke dalam tubuhnya dan menekannya bersama-sama dengan sekuat tenaga. Ketika energi-energi itu diserap saat memasuki tubuhnya, mereka tampak sederhana. Namun, jika mereka dipadatkan bersama-sama sampai tingkat tertentu, mereka akan meletus seperti bendungan yang pecah, memperlihatkan kekuatan yang sangat mencengangkan. Pengembangan fisik Dewa Petir sangatlah sulit, bahkan jika seseorang memiliki tempat latihan alami seperti lautan petir ini. Namun, bagaimana mungkin meningkatkan fisik petir rune Diplo menjadi fisik petir rune Quada menjadi sesuatu yang mudah? Jika seseorang menggunakan metode konvensional untuk melakukannya, seseorang tidak akan dapat mencapai tahap seperti itu bahkan jika seseorang berlatih selama setengah tahun. Tampaknya Mu Chen juga memahami hal ini dengan jelas. Oleh karena itu, ia memilih cara lain, yaitu bersiap sebelum menembak ke depan. Ia menekan semua energi itu di dalam tubuhnya seperti teko yang diisi air mendidih sampai penuh, sambil menekan tutupnya dengan erat, tidak membiarkan air mengalir keluar. Namun, ia hanya bisa melakukannya untuk sementara waktu, karena itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu lama. Itu karena begitu energi itu tidak dapat ditahan lagi, energi itu akan meletus dengan deras yang sangat menakutkan. Saat ini, Mu Chen mengumpulkan kekuatan hanya untuk dorongan seperti itu.
Begitu mencapai tahap itu, dia mungkin dapat mengandalkannya untuk melesat menuju surga dalam satu lompatan. Gagasan seperti itu sangat bagus, tetapi mengharuskan seseorang untuk menanggung lebih banyak rasa sakit dan penderitaan dari biasanya. Pada saat ini, rasanya seperti dinamit yang meledak di dalam tubuh Mu Chen. Begitu dia tidak bisa mengendalikannya lagi, dia harus membayar harga yang sangat mahal. Saat dia terus melihat tontonan ini, naga laut utara tersenyum tak berdaya. Si kecil ini benar-benar tidak membiarkan orang berhenti mengkhawatirkannya. Sepertinya aku harus mulai mengawasinya lebih ketat. Jika sesuatu yang tak terduga terjadi, dia akan dapat segera mengambil tindakan. Gemuruh. Tepat saat naga laut utara tersenyum karena ketidakberdayanya, sambaran petir hitam ilahi terus menyambar di dalam lautan petir, menutupi bumi dan menyembunyikan langit saat sambaran petir itu tanpa henti menyambar ke arah sosok yang sendirian di sana. Energi di dalam tubuhnya mulai perlahan-lahan mengembun bersama di bawah serangan yang tak terkendali. Waktu berlalu dengan tenang dalam pelatihan yang membosankan dan pahit ini. Selama periode ini, Akademi Spiritual Surga Utara telah tenggelam ke dalam keadaan damai yang aneh, dengan tokoh-tokoh berpengaruh elit di 10 tempat teratas peringkat surgawi telah menghilang karena pelatihan tertutup. Setelah kehilangan tokoh-tokoh berpengaruh tersebut, seluruh akademi spiritual tampak jauh lebih tenang dari biasanya. Tentu saja, di bawah kedamaian dan ketenangan ini terdapat suasana yang menegangkan, dengan cukup banyak siswa yang mengerahkan kekuatan mereka dan menjalani pelatihan dan kultivasi. Bagaimanapun, kompetisi Akademi Spiritual Agung sudah dekat. Meskipun mereka tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi di dalamnya, semua orang tahu tentang beberapa detail situasi terkini Akademi Spiritual Surga Utara. Hasil Akademi Spiritual Surga Utara mereka tidak bagus dalam turnamen Akademi Spiritual Agung beberapa tahun lalu. Di antara 5 Akademi Agung, mereka berada di posisi terbawah. Karena itu, ada beberapa Akademi Spiritual Elit yang telah mengirimkan tatapan iri kepada mereka, mencoba menggantikan mereka sebagai salah satu dari 5 Akademi Agung. Banyak siswa Akademi Spiritual Surga Utara tidak akan tinggal di Akademi selama sisa hidup mereka. Setelah berlatih dan berkultivasi di sini, mereka akan pergi untuk bergabung dengan tempat yang lebih kuat untuk melanjutkan pelatihan dan kultivasi mereka atau untuk kembali ke keluarga atau klan mereka. Namun, meskipun demikian, hal itu tidak menghalangi mereka untuk memiliki perasaan terhadap Akademi Spiritual Surga Utara. Meskipun ada banyak sekali akademi spiritual yang hadir di dunia 1000 besar sekarang, tidak banyak yang akan memungkinkan orang untuk merasakan rasa memiliki seperti Akademi Spiritual Surga Utara. Tentu saja, ini mungkin karena Akademi Spiritual Surga Utara memiliki dekan yang cukup baik. Pidato Dekan Taichang saat itu jelas telah menggerakkan hati beberapa siswa. Seorang dekan yang akan mendukungmu selama kau kembali ke Akademi Spiritual Surga Utara, terlepas dari apapun yang terjadi. Di seluruh dunia 1000 besar, ini masih dianggap langka. Oleh karena itu, semua orang tahu bahwa tokoh-tokoh berpengaruh di 10 tempat teratas dalam peringkat surgawi sedang menjalani pelatihan dan kultivasi yang berat sebagai persiapan untuk turnamen Akademi Spiritual Agung yang akan datang. Ke-10 orang itu siap untuk berjuang demi kejayaan dan kehormatan Akademi Spiritual Surga Utara. Oleh karena itu, mereka tentu saja tidak boleh kalah dari tokoh-tokoh itu. Mungkin karena menemukan suasana seperti itu di dalam akademi spiritual, para petinggi akademi benar-benar telah menyebarkan kabar bahwa para siswa yang mampu menerobos ke tahap penyelesaian surgawi akan dapat memperoleh kualifikasi untuk memasuki gerbang surga utara. Begitu berita ini beredar, itu langsung menyebabkan Akademi Spiritual Surga Utara yang tenang menyala ketika mata para siswa yang tak terhitung jumlahnya yang memiliki bakat yang cukup bagus menjadi merah. Selama waktu ini, mereka terus melindungi wilayah petir dan berbagai arai spiritual konvergen yang hebat, membuat setiap detik berarti saat mereka berlatih dan berkultivasi dalam upaya untuk memungkinkan diri mereka menerobos ke tahap penyelesaian surgawi sehingga mereka memperoleh kualifikasi untuk memasuki gerbang surga utara untuk berlatih dan berkultivasi. Di bawah rangsangan ini, semua orang berhasil memperoleh hasil yang cukup baik, karena Akademi Spiritual Surga Utara tidak kekurangan bakat. Ada beberapa senior dan beberapa siswa yang terjebak di tahap transformasi surgawi yang hanya perlu mengambil satu langkah maju untuk menerobos ke tahap penyelesaian surgawi. Oleh karena itu, dalam rentang waktu 2 bulan yang singkat,
Di antara para siswa luar biasa yang tetap stagnan selama beberapa tahun terakhir, beberapa orang telah mulai menerobos, menyebabkan suasana pelatihan di Akademi Spiritual Surga Utara meningkat secara dramatis. Sementara atmosfer di dalam Akademi Spiritual Surga Utara berubah menjadi berapi-api, tingkat terakhir dari wilayah petir masih tetap redup dan gelap, dengan gemuruh guntur yang terus-menerus bergema. Muchen duduk diam di dalam lautan petir. Busur petir hitam menari-nari dengan liar di permukaan tubuhnya saat busur petir itu terus-menerus menembus tubuhnya melalui pori-porinya. Energi yang tak terlukiskan merajalela samar-samar terlihat saat terpancar darinya, menyebabkan cairan petir di sekelilingnya terus menyala dan melonjak. Siapapun yang hadir akan dapat merasakan betapa besarnya simpanan energi dalam tubuh Muchen. Kilatan petir hitam ilahi masih terus menyambar di dalam lautan petir, turun ke tubuh Muchen, menyebabkan cahaya petir meletus dan menutupi langit. Tubuh Muchen bergetar pelan saat ia menyerap energi petir hitam ilahi dan energi spiritual tak terbatas yang telah menyusup ke dalam tubuhnya. Namun, meski begitu, dahinya mulai berkerut karena perasaan meledak yang ia tunggu-tunggu masih belum datang. Itu masih belum cukup. Dengan kedua tangan di belakang punggungnya, naga laut utara melihat ke arah Muchen, yang tampaknya tenggelam dalam cahaya petir hitam. Pada saat ini, dahinya juga berkerut. Muchen telah berada di sana selama 3 bulan penuh, namun energi yang telah terkumpul di dalam tubuhnya belum mencapai tingkat yang dibutuhkan baginya untuk menerobos dalam satu tembakan. Jika dia memicu letusan mereka sekarang, baik kekuatan individunya maupun fisik dewa petirnya akan ditingkatkan. Namun, jelas bahwa tingkat peningkatan tidak akan membuatnya puas. Setelah 3 bulan beradaptasi di sini, Muchen mulai mendapatkan beberapa perlawanan terhadap petir hitam ilahi. Karena memang begitu, aku akan memberimu yang lebih kuat, senyum muncul di wajah kuno naga laut utara. Detik berikutnya, dengan lambaian lengan bajunya, raungan dalam terdengar dari bagian terdalam lautan petir. Saat cairan petir beriak, seekor naga hitam raksasa perlahan muncul dari kedalaman laut hitam legam. Dipenuhi dengan cahaya petir dari tubuhnya yang besar, kilauan dingin dan kuno terpancar dari permukaan tubuh naga raksasa itu. Naga hitam raksasa ini secara mengesankan adalah lightning spiritual yang hadir di lautan petir beberapa waktu lalu. Namun, pada saat ini, ia disegel oleh naga laut utara. Oleh karena itu, ada beberapa perubahan bentuk karena niat naga laut utara. Membuka matanya lebar-lebar, roh petir itu menatap ke arah Muchen yang ada di dalam lautan petir. Sesaat kemudian, membuka rahang raksasanya yang ganas, terdengar suara gemuruh yang keras. Tiba-tiba, pilar raksasa cairan petir bersinar keluar dari mulut raksasa roh petir. Membelah lautan petir, dan melesat dengan keras ke arah tubuh Muchen. Muchen menggigil hebat saat cahaya petir hitam itu dengan cepat menyinari tubuhnya. Luka-luka kecil mulai muncul di permukaan tubuhnya, tanda-tanda bahwa ia tidak mampu menahan tekanan untuk menahan energi raksasa di dalam dirinya. Namun, meskipun begitu, Muchen masih tidak berencana untuk berhenti. Sebaliknya, ia terus menyerap energi tak terbatas yang terkandung dalam pilar cairan petir yang bersinar. Sekarang, jika ia menekan energi itu dengan lebih ganas, letusannya akan menjadi lebih ganas. Dia telah menindas mereka selama 3 bulan penuh, dan menderita 3 bulan penuh siksaan dan penyiksaan. Karena itu, dia tidak menginginkan hal kecil apapun untuk memuaskannya. Saat dia menatap Muchen dan menyadari pola darah terus menyebar di sekujur tubuhnya, wajah naga laut utara menjadi sedikit serius. Nafsu makan bocah ini benar-benar tidak kecil. Namun, bukankah dia tidak takut bahwa dia akan kembung sampai mati seperti itu? Haruskah saya membiarkan dia melanjutkan? Kerutan muncul di wajah naga laut utara, sebelum dia menggelengkan kepalanya karena tak berdaya. Biarkan saja. Bocah itu tidak pemarah atau impulsif. Karena dia punya nafsu makan seperti itu, dia juga harus tahu risiko dan bahaya yang terlibat dalam melakukannya. Sekarang, aku harus mencoba yang terbaik untuk membantunya. Berpikir sampai di sana, naga laut utara tidak lagi ragu-ragu. Dengan jentikan jarinya, roh petir meraung sekali lagi, menyebabkan cahaya petir yang mengandung energi tak terbatas melolong keluar, langsung menyelimuti tubuh Muchen. Pola darah menyebar dengan cepat, menyebabkan Muchen muncul dari kejauhan, bagaikan orang yang terbuat dari porselen yang bisa hancur, sebuah pemandangan yang akan menyebabkan hati seseorang merasa takut dan khawatir. Retakan!
Tiba-tiba, sebuah suara samar terdengar, menyebabkan mata naga laut utara mengerut hebat.